Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam mata kuliah aplikasi komputer teknik arsitektur UIN Maliki Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar output and animation, di mana kemarin kita sudah mempelajari beberapa toolbar yang ada di SketchUp ya, ada file, edit dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang kita harapkan kalian sudah memiliki objek sederhana atau bangunan sederhana yang sudah tergambar di file SketchUp, supaya nanti kita bisa mengekspor atau mengoutputkan atau menganimasikan objek kita. Nah, di sini untuk output sendiri ada beberapa metode ya untuk mengoutputkan file kita. Yang pertama menyimpan ya, kita klik file lalu save. Ini mungkin cukup sederhana dan umum, semua dokumen bisa kita simpan ya. Kita klik save atau save as ya, karena objek saya ini sudah saya simpan, maka saya klik save as saja. Kemudian kita kasih nama rumah atau apa gitu ya. Kemudian save as type-nya, di sini kita bisa menurunkan versinya, mungkin SketchUp versi 2017 atau 2016 atau 15 atau bahkan yang lain-lain ya. Ini saya pakai standar 2018 saja, lalu saya save ya, saya replace dari yang sebelumnya. Oke, kemudian untuk output sendiri di sini ada beberapa output. Saya klik file ya, klik file, lalu di sini ada export. Nah, di sini ada 4 cara dalam mengekspor objek kita. Yang pertama 3D model, ini nanti yang diminta untuk program Lumion ya. Kita coba klik 3D model, kemudian kita kasih nama rumah untuk Lumion ya. Rumah untuk Lumion, lalu save as type-nya ini kita pastikan Collada kalau seandainya kita inginkan untuk Lumion. Kalau kalian memiliki 3ds Max mungkin ya, kita bisa pakai save as type-nya 3ds. Atau kalau seandainya kita menghendaki ke DWG juga bisa ya, jadi outputnya nanti 3 dimensi. Nah, di sini saya pakai Collada saja karena nanti untuk Lumion mungkin ya, Lumion. Lalu export. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah kita coba buka di dokumen ya. Nah, ini rumah untuk Lumion yang sudah kita simpan tadi, dan kita biasanya juga dibekali beberapa material ya, seperti aspal new sampai ke sini ya. Ini adalah material yang bawaan dari objek kita. Ini kita gunakan nanti dalam pengaturan material yang ada di Lumion. Oke. Berikutnya setelah kita ekspor 3 dimensi, kita akan mengekspor file 2 dimensi. 2 dimensi ini bisa berupa gambar, bisa berupa PDF, atau bisa berupa file AutoCAD. Untuk berupa gambar sendiri, di sini kita harus menentukan view-nya terlebih dahulu, karena apa yang ada dalam layar ini, inilah yang terekam dalam gambar nantinya. Jadi kita tentukan view-nya. Di sini saya menghendaki view seperti ini, contoh ya. Seperti ini. Lalu untuk kameranya saya buat 2 point perspektif supaya ada titik lenyapnya ya, mungkin kalian banyak paham terkait itu. Kemudian setelah kita tentukan objeknya seperti ini, view-nya seperti ini, lalu kita klik file, lalu export ya, kemudian 2 dimensi grafik kita klik. Nah, dari 2 dimensi grafik ini kita bisa save as type-nya menjadi JPEG ya, karena pengen gambar tadi. Kita klik JPEG, kemudian kita kasih nama rumah gambar. Oke, contoh aja. Nah, di sini ada option. Option ini bisa kita atur terlebih dahulu ya. Kita atur mulai dari ukuran, ini satuannya pixel ya. Use view size ini ukuran yang ada pada layar kita. Kemudian ada JPEG compression, ini kualitasnya, jadi lebih baik kita pakai yang better quality aja ya, sebenarnya sudah bagus. Lalu oke, kemudian export. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian kalau sudah selesai coba kita buka ini rumah gambar ya, hasilnya seperti ini. Jadi apa yang ada, view-nya seperti apa, itulah yang terekam.
Baik, kemudian ini juga bisa kita buat tampilan lain katakan atau style lain. Contoh di sini saya nyalakan shadow-nya. Kita nyalakan. Nah, seperti ini. Sebenarnya bisa kita atur ya, untuk shadow ini bisa kita atur. Kemudian kita ekspor file, export 2 dimensi grafik JPEG ya. Save as type-nya kita buat JPEG rumah bayangan. Biar nanti kita tahu bedanya, lalu kita ekspor. Ini mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lama dibandingkan dengan yang tadi karena ada beberapa komponen lain yang masuk dalam ekspor ini. Nah, sudah selesai, lalu kita lihat. Nah, rumah bayangan ini ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi ya, ini yang tadi, ini yang sebelumnya. Nah, oke. Setelah itu kita akan mencoba stylenya. Jadi katakan di gambar tadi ada langit yang buram nih, saya menghendaki warnanya putih saja. Ini juga bisa. Kita tentukan stylenya di sini ya, style. Lalu ini saya minimize dulu. Lalu stylenya kita pakai yang shade with texture. Nah, seperti ini. Jadi langitnya tidak ada ya, langit. Lalu lantainya ini tidak ada. Jadi objeknya murni objek kita aja. Lalu ini bisa kita hilangkan edge-nya ya. Kita klik view, lalu edge style-nya kita hilangkan ya, supaya garisnya hilang. Nah, seperti ini. Kemudian shadow-nya kita nyalakan. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita file, lalu ekspor 2 dimensi grafik, lalu rumah tanpa langit. Ini, kemudian ekspor. Oke, seperti itu hasilnya seperti ini ya. Jadi langit tidak ada, mungkin garisnya juga tidak ada, bayangannya tetap ada. Dan kalian bisa explore sendiri, tergantung kebutuhan dan tergantung mood dari hasil objek kalian ya. Ini saya matikan terlebih dahulu, kemudian saya kembalikan ke defaultnya tadi ya. Saya kembalikan ke default. Ini juga. Oke, setelah ini defaultnya tadi. Gambar JPEG, di sini kita mau membuat PDF. Sebenarnya langkahnya juga hampir sama dengan JPEG tadi. Kita klik file, lalu export 2 dimensi grafik, kemudian di sini kita klik PDF. Ini bisa filenya langsung berbentuk PDF, atau ada metode lain, kita ekspor ke aplikasi layout ya. Jadi di sini saya sederhanakan dulu biar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat. Cukup satu aja, yang lainnya saya hide ya. Nah, cukup satu seperti ini. Kemudian saya buat kameranya standard view front ya, tampak depan, lalu parallel projection supaya tampilannya lurus ya, seperti tampak. Kalau sudah seperti ini, objeknya kita copy ya, Oke. Kemudian kita buka program layout. Ketika kita menginstal SketchUp, biasanya ada bawaan program lain seperti style builder sama layout. Nah, layout ini kita buka. Oke, di sini ada beberapa kertas yang sudah disediakan. Kalian bisa memilih salah satu. Saya pakai yang standar saja, A3 landscape ya. Open. Kemudian dari sini kita bisa Ctrl V langsung. Nah, objeknya muncul di sini. Ini tidak bisa diotak-atik secara view. Jadi apa adanya yang sudah kita copy tadi. Kemudian dari sini kita bisa memberikan garis tepi ya. Kita coba pakai rectangle ya. Rectangle. Sini. Nah, karena ini warnanya masih putih, maka untuk isiannya kita hilangkan ya. Kita klik, lalu kita hilangkan fill-nya, maka yang ada hanya garis tepinya saja.
Oke, kalian juga bisa membuat kop mungkin dari sini kita buat kop dan lain sebagainya dan juga tulisan. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa memberikan ukuran di dimension di sini. Kita klik dimensionnya yang sederhana saja seperti ini atau seperti ini ya. Juga memberikan ukuran atau keterangan ya, memberikan keterangan. Contoh di sini kita kasih keterangan genteng beton flat, enter, oke, dan seterusnya. Kalian bisa mengembangkan. Nah, karena ini nanti outputnya adalah PDF, di sini kita bisa memberikan beberapa halaman ya. Di sini ada page 1. Lalu kalau kita ingin menambahkan page lagi, kita klik it ya. Nah, ini page 2. Jadi kita bisa mengisi ya. Kita buat garis tepi terlebih dahulu, coba buat garis tepi. Kemudian kita isi lagi mungkin dari sini tampak sampingnya ya. File, standard view, left mungkin tampak samping. Oke. Ini lalu kita copy, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, ini bisa kita besarkan juga tergantung keinginan kita. Secara ukuran nanti tidak berubah ya. Nah, page satunya tadi page 2 ya. Page satunya kita bisa klik di preview sini. Untuk melihat page 2-nya kita bisa klik next ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik file lalu save untuk menyimpan model layout. Atau kita klik export, kemudian PDF. Untuk image juga bisa, nanti outputnya adalah JPEG. DWG juga bisa, nanti outputnya adalah AutoCAD. Dan PDF juga bisa, outputnya adalah PDF. Kita coba yang PDF saja ya. Klik PDF, lalu kita kasih nama PDF gambar, lalu save. Nah, di sini tidak perlu kita atur, ini cukup default saja. Kita klik export, selesai. Nanti hasilnya seperti ini ya, ada di halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Kalian bisa mengembangkan sendiri. Oke, berikutnya kita akan menyimpan file ini atau ekspor file ini ke dalam 2 dimensi AutoCAD ya. Karena di sini ada banyak rumah, khawatirnya nanti terlalu berat, jadi cukup saya buat perwakilan dulu satu, yang lainnya saya hide terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita tentukan dulu view-nya, view yang kita kehendaki. File, standard view, lalu font ya, font. Kemudian parallel projection supaya tidak ada garis atau sumbu perspektifnya. Parallel, maka bentuknya seperti ini. Kemudian dari sini kita klik file, lalu export ya. Kemudian 2 dimensi grafik karena inginnya menjadi 2 dimensi ya. Klik, lalu di sini kita buat tipenya AutoCAD DWG, file DWG. Ya, kita kasih nama rumah DWG. Lalu export. Kalau sudah muncul seperti ini artinya sudah selesai. Oke, lalu coba kita buka di sini ya, rumah DWG. Nah, outputnya adalah seperti ini. Dan di sini yang muncul layernya adalah default, layer 0, warnanya putih dan belum ada ketebalan yang kita tentukan. Nanti teman-teman bisa mengatur sendiri ketebalannya. Tapi secara bentukan sudah kurang lebih sama dengan yang ada di SketchUp kita. Baik. Oke, berikutnya kita akan mengekspor file export section slice ya. Nah, dari section slice kita harus memerlukan suatu alat potong ya. Alat potongnya kita ambil dari sini, tools, lalu section plane ya. Kita klik, lalu kita tempatkan di mana, mungkin di sini yang kita potong. Seperti ini, mungkin ini biar tidak terlalu berat ya, mohon maaf sebelumnya. Saya sederhanakan terlebih dahulu objeknya, saya sembunyikan. Nah, ini aja ya, ini tools, kemudian section plane. Nah, di sini
ini aja yang saya potong. Ini saya potong, kemudian saya arahkan, saya klik dulu potongannya. Jadi ada gambar potongan seperti ini kalau 3 dimensinya, lalu kita move, kita potong mungkin seperti ini ya. Kemudian kita buat view-nya, view standard view ini right ya, right. Kemudian parallel projection, nah seperti ini. Jadi nanti apa yang terpotong oleh garis potong ini yang terekam. Jadi kayak pintu dan lain sebagainya, nanti kalian harus menambah sendiri. Nah untuk section slice-nya sendiri ini outputnya adalah AutoCAD ya. Kita coba file, export, kemudian section slice. Nah ini baru muncul karena kita sudah memiliki garis potong ya, section slice. Kemudian nah save as type-nya di sini hanya ada DWG saja atau apa ini, AutoCAD. Kita kasih nama rumah potongan, lalu kita ekspor. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai. Lalu kita buka coba rumah potongan. Nah hasilnya seperti ini, sama halnya dengan apa tampak tadi. Dari sini kita bisa mengedit layer yang kita kehendaki dan juga menambahkan beberapa apa komponen lain seperti pintu, jendela dan lain sebagainya. Oke, kemudian setelah potongan ini saya kembalikan lagi ke awal ya, perspektif. Nah, saya kembalikan lagi ke awal. Kemudian setelah potongan kita akan mengekspor ke animasi ya, animasi di sini. Di sini untuk membuat suatu video kita harus menentukan titik awal video itu direkam mulai dari mana dulu. Makanya kita perlu scene ya, kalau kita mengetahui apa ilmu videografi ada istilah scene atau take ya. Kita take terlebih dahulu gambarnya. Contoh di sini saya mau view seperti ini untuk langkah awal. Saya klik kamera, kemudian perspektifnya saya buat 2 point perspektif supaya apa tidak supaya ada titik lenyapnya tadi ya. Kemudian di sini saya buat scene ya, scene saya ada di sini di default tray-nya. Saya minimize dulu, shadow-nya juga saya minimize. Sebenarnya bisa juga kita buat shadow ya, tapi nanti berat ya atau lama. Jadi kalian bisa explore sendiri shadow dan lain sebagainya. Scene sini ya, lalu add scene. Nah, lalu create skin. Nah sudah ada satu scene. Artinya kalau nanti kita bergerak kemanapun, kita mau kembali ke view yang tadi, maka kita cukup klik scene 1 ya, maka dia otomatis kembali ke view yang sudah kita tentukan. Selanjutnya setelah scene 1 tercipta, kita buat scene 2 ya. Mungkin view yang saya kehendaki seperti ini. Sama untuk kameranya juga saya buat 2 point perspektif supaya lebih apa? Lurus dengan garis horizonnya. Kemudian di sini kita bisa klik kanan lalu add ya. Kita bisa klik kanan lalu add, atau di sini ini kita klik tombol plus ya. Tombol plus. Maka scene 2 muncul. Begitu seterusnya kita buat scene 3 juga kamera 2 point perspektif, kemudian add scene. Kita juga bisa menghapus dengan cara remove scene, dan kita juga bisa menaikkan scene ini. Jadi setelah scene 1 ke scene 3 lalu scene 2 tidak jadi masalah, tergantung kita bisa mengaturnya dari sini. Nah setelah itu kita akan mencoba play terlebih dahulu sebelum kita ekspor. Kita klik kanan, ini ada kemudian play animation, mungkin antara 1 detikan ya, lihat. Nah berhenti sejenak 1 detik, kemudian pindah ke scene 3 juga berhenti 1 detik. Ini akan kita atur. Kita stop dulu ya, kita stop. Saya kembali lagi ke scene 1. Kita atur. Cara mengaturnya di window, lalu model info ya. Setelah itu ada animation. Nah di sini di animation ini ada transisi ya. Transisinya bisa kita tentukan 2 di sini dalam artian detik. Jadi per scene-nya nanti dia memiliki waktu 2 detik ya. Kita coba 3 atau mungkin 5 ya. Kita coba 5. Maaf. Kita buat 5. Kemudian scene delay-nya tadi yang berhenti
sejenak saja tadi kita buat 0 saja supaya nanti tidak ada delaynya, tidak ada berhenti sejenak. Kemudian kita close, lalu kita play ya, klik kanan play. Ini kita tunggu sekitar 5 detikan untuk scene 1. Kemudian scene 2 juga berjalan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, jegrek, selesai. Kemudian scene 3 juga 5 detik. Nah ini tergantung berapa lama detik yang kalian tentukan, ini juga semakin lama berjalannya gitu ya, dan juga semakin lama proses ekspornya. Ini supaya nanti tidak terlalu lama, saya stop dulu. Saya atur untuk scene-nya transisinya 2 detik saja supaya nanti tidak terlalu lama dalam mengekspor ya. Kemudian setelah ini kita klik file, lalu export, lalu animation baru muncul karena tadi belum ada scene-nya, jadi dia belum muncul. Ketika sudah ada scene-nya dia muncul. Nah di sini ada 2 pilihan, video atau image set. Kalau video nanti outputnya adalah MP4, kalau image set outputnya adalah JPEG. Tapi ini ada banyak, filenya ada banyak. Nanti kalian bisa mengedit mungkin di aplikasi lain. Kalau seandainya image set ya, kita buat video aja. Nah setelah itu kita kasih nama video. Ininya save step-nya kita pastikan MP4 ya, MP4 saja. Kemudian ekspor. Nah sambil kita tunggu, ini mungkin memakan waktu 1 menit lebih ya, tapi tergantung nanti berapa banyak elemen yang kalian masukkan, berapa banyak model atau mungkin shadow ya yang kalian masukkan. Tiap scene nanti shadownya juga berbeda-beda, hasilnya pun juga berbeda, jadi bisa di explore sendiri-sendiri. Dan video ini cukup mudah sebenarnya dan cukup ringan dibandingkan dengan Lumion atau Enscape atau lain sebagainya, karena ini dasar, jadi cukup untuk menunjukkan beberapa sisi tanpa adanya proses rendering ya, hanya modeling dasar saja. Oke, kalau sudah selesai kita coba lihat hasilnya. Ini ya rumah video, saya play, hasilnya seperti ini. Cukup sederhana, kalian nanti bisa membuat beberapa video supaya bisa digabungkan ya. Oke, kemudian ini saya akan mencoba membuat video dengan teknik pembayangan. Jadi langkahnya juga sama, hanya saja di sini kita tambahkan shadow ya. Di scene pertama, scene 1 ini untuk shadownya saya hidupkan ya, shadow height shadow. Nah, ketika bayangannya sudah muncul seperti ini, di sini kita klik kanan lalu update ya, kita update. Oke, kemudian di scene 2 nya juga sama, kita buka pembayangannya, kita buka, lalu di sini kita rubah arah bayangannya supaya nanti kesannya ada pergerakan bayangan. Seperti ini mungkin. Oke, terus kita klik kanan, kemudian update ya. Setelah kita update, kita coba play animation, klik kanan, play animation. Ini mungkin nanti akan lebih terlihat ketika hasil ekspor ya. Saya stop dulu, lalu coba kita ekspor saja, file, lalu ekspor animation video, kita kasih rumah video bayangan, ekspor. Sambil kita tunggu, di sini mungkin memerlukan waktu yang sedikit lama ya dibanding dengan sebelumnya, karena ada beberapa elemen lain yang kita masukkan seperti bayangan tadi.
nanti juga bisa lebih lama lagi ketika objek atau komponen yang kalian masukkan dalam gambar ini semakin banyak. Jadi saran saya untuk membuat video dari SketchUp ini mungkin per bagian-bagian saja, tidak secara keseluruhan dijadikan satu, tidak secara keseluruhan kita buat banyak scene kemudian kita ekspor, mungkin nanti itu akan membutuhkan waktu lama. Lebih baik mungkin 3 atau 5 scene saja cukup, kemudian kita buat file baru lagi, lalu kita buat beberapa scene lagi, baru nanti ketika sudah muncul beberapa video hasil ekspor animation ini, kita bisa menggabungkan di aplikasi edit video lain ya, supaya tidak terlalu berat dan nanti bisa kita lihat kesalahannya nanti di mana kalau ada kesalahan. Ya, sekarang kita coba lihat hasilnya. Di sini kita rumah video bayangan, kita play. Nah, hasilnya di sini ada pergerakan bayangan ya. Bayangannya bisa bergerak. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi ke awal, shadownya saya matikan supaya nanti tidak terlalu berat. Nah, di sini selain ada ekspor 3 dimensi, 2 dimensi, section slash sama animation yang sudah kita pelajari tadi, kita juga bisa langsung print ya. Jadi view yang ada di sini, view yang sudah kita tentukan, kita bisa print ya. Print setup, print preview, atau print ini outputnya sama, yakni print out ya. Kita bisa Ctrl P langsung enter. Nah, seperti ini, pastikan untuk printnya juga sudah ready. Kemudian current view ini view yang ada ya. Untuk scene-nya mungkin bisa kita pilih scene mana yang mau kita print ya, scene 1 atau scene 2. Mungkin current view aja, kemudian yang lain bisa kita atur seperti halnya print out dokumen lain. Terus number of copy di sini kita bisa menduplikat ya, mungkin nanti jadi beberapa kopian. Kemudian fit to page kita sesuaikan dengan kertas yang ada. Kemudian print quality-nya di sini kita draft, mungkin dia akan lebih cepat ya. Kalau standar dan lain-lain mungkin lebih large format, lebih besar ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Ini kita close saja karena saya tidak perlu ngeprint. Nanti kalian bisa atur untuk paper size-nya juga bisa kalau seandainya tidak menghendaki fit to page, kita hilangkan, lalu kita atur sesuai dengan ukuran kertas. Kalau ukuran kertas A4 berapa, di sini kita pakai satuan senti mungkin ya, kalau di Indonesia kita 1 senti. Ukuran kertasnya berapa kita tentukan ya. Kemudian oke. Selain print, kita kembali lagi ke file. Selain print, di sini ada send to layout juga. Ini juga di sini juga bisa langsung dari sini, dari dokumen send to layout, kita coba ya. Tapi sebelumnya ini kita harus save dulu, dokumen kita harus kita save. Send to layout. Nah, ini minta di save dulu. Dan oke. Nah, setelah itu kita pilih kertasnya ya, sama seperti yang tadi, open. Saya pilih A3 landscape. Nah, view-nya seperti ini ya. Jadi dari dokumen SketchUp kita, view-nya masih seperti ini, tidak seperti yang kita copy paste seperti tadi ya. Tapi ini bisa kita atur. Kita klik dulu objeknya, lalu klik kanan. Di sini ada edit 3D view ya. Klik.
lalu bisa kita tentukan view mana yang kita kehendaki ya, seperti ini mungkin. Kemudian zoom extend dan sebagainya bisa kita atur ya, sama halnya dengan yang di SketchUp. Kalau sudah baru nanti kita kasih keterangan dan lain-lain gitu ya. Sudah kita kasih keterangan mungkin genteng ya, atau ukuran tuh. Kemudian setelah itu di sini bisa langsung diekspor seperti yang tadi PDF, atau langsung kita print ya. Kita langsung kita print, mungkin bisa kita atur dulu ukuran kertasnya ya. Di sini ada kertas A4, A3 plus dan lain sebagainya, bisa kita tentukan. Kemudian bisa langsung oke ya. Ini untuk page tab-nya. Oke, kita kembalikan lagi ke dokumen sebelumnya, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk diskusi lebih lanjut teman-teman bisa berdiskusi dengan dosen pengampunya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.